warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ja'ala syahra ramadhana 'ala sayyidi syuhuri sayyida wa kammala fihi al-fakhra faja'alahu lil barakati wal khairati mawlida wa anzala fihi al-Qur'ana maw'izatan wa shifaa'a lima fis suduri wa hudan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirun as-saimin was-saimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah sampaikan umur kita di bulan mulia Ramadan 1442 Hijriah tahun ini. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momentum emas ini dengan sebaik-baiknya agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang indah menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam dua buah hadis yang berbeda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi dua golongan yang saling bertolak belakang ketika melaksanakan puasa dan melewati bulan Ramadan. Golongan pertama digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Golongan kedua digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba sha'imin haddahu min siyamihi al-ju'u wal 'atashu." Betapa banyak orang yang berpuasa dan hanya memetik lapar dan dahaga. Bulan Ramadan merupakan momentum agung dari ladang-ladang yang syarat dengan keistimewaan. Satu masa yang menjadi media kompetisi bagi para pelaku kebaikan dan orang-orang mulia. Oleh sebab itu, para ulama telah menggariskan beberapa kiat dalam menyongsong musim-musim limpahan kebaikan dan keberkahan bulan Ramadan ini, supaya kita turut merasakan nikmatnya dan indahnya bulan suci ini. Di antara kiat-kiatnya adalah yang pertama, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, dalam menyambut kedatangan musim-musim ibadah, seorang hamba sangat membutuhkan bimbingan, bantuan dan taufik dari Allah Ta'ala. Cara meraih itu semua adalah dengan bertawakal kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kiat yang kedua, bertaubat sebelum dan selama Ramadan. Banyak dalil yang memerintahkan seorang hamba untuk bertaubat. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 8. "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. "Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan Rabb kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita semua diperintahkan untuk senantiasa bertaubat, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari dosa-dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap keturunan Adam itu banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Yang ketiga, membentengi puasa kita dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahala puasa. Dari yang pertama, perbuatan berkata dusta. Jika orang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Yang kedua, perbuatan riba, gosip, atau membicarakan keburukan orang lain.
Kendati riba tidak termasuk dusta, tapi membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku yang tercela, yang dilarang di dalam agama Islam. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan rafat. Apabila seorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Yang ketiga, adu domba dan fitnah. Akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Yang keempat, bersumpah palsu. Sumpah palsu adalah salah satu perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Yang kelima, tidak menjaga mata dari syahwat. Sebagaimana disebutkan dalam tujuan puasa, salah satunya ialah untuk menahan hawa nafsu. Tidak hanya lapar dan haus, melainkan juga syahwat. Nabi Muhammad SAW bersabda, pandangan merupakan salah satu anak panah iblis. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tabrani. Kiat yang keempat, memprioritaskan amalan yang wajib. Hendaknya orang yang berpuasa itu memprioritaskan amalan yang wajib, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan-amalan yang wajib. Rasulullah SAW menjelaskan dalam suatu hadis qudsi bahwa Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan. Kiat yang kelima, berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Setiap muslim, setiap diri kita di bulan yang penuh berkah ini pasti akan berusaha bisa meraih dan mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Taharru Lailatul Qadr fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Malam kemuliaan dikenal dengan malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang penuh dengan kemuliaan, keagungan, dan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, karena malam itu merupakan permulaan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana firman Allah di dalam surah Al-Qadar ayat 1-5. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat kecil dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dalam surah lain, surah Ad-Dukhan, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang berkah. Di dalam surah lain juga Allah berfirman, surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya berkata, Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, secara langsung sekaligus. Kemudian menurunkannya kepada Rasulullah secara berangsur-angsur
sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi semasa hidup beliau selama 23 tahun. Dengan demikian jelaslah alasan mengapa Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar sungguh-sungguh mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Terlebih lagi, ada hadis yang lain beliau menjelaskan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang pada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum syiyama. Allah Ta'ala wajibkan kalian untuk berpuasa padanya. Tufattahu fihi abwabus sama', dibukakan padanya pintu-pintu langit. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu setan-setan yang membangkang. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan tersebut Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa terhalang dari kebaikannya, sungguh ia orang yang terhalang. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kiat yang keenam adalah menjadikan Ramadan sebagai wasilah dan media tarbiyah diri kita untuk beramal saleh yang terus istiqamah dan dibudidayakan setelah berlalunya bulan suci Ramadan ini. Ramadan merupakan sarana media tarbiyah yang meliputi 3 aspek. Aspek pertama adalah sarana tarbiyah ruhiyah, pembinaan spiritual. Karena pada dasarnya setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, selain merupakan kewajiban juga merupakan sarana untuk membersihkan diri manusia itu sendiri dari kotoran dosa yang melumuri jiwa. Misalkan salat merupakan sarana pencegahan diri dari perbuatan keji dan munkar, dan juga zakat untuk membersihkan kotoran dalam harta manusia. Aspek yang kedua, sarana pembinaan akhlak, tarbiyah khuluqiyah. Puasa mendidik manusia untuk memiliki akhlak yang mulia dan terpuji, sabar, jujur, dan tegar terhadap segala ujian yang menimpa. Sebagaimana arahan Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, bahwa orang yang berpuasa wajib meninggalkan akhlak yang buruk, segala tingkah lakunya harus bercermin pada akhlakul karimah. Ia harus menjaga diri jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa, bahkan membatalkan pahala puasa. Aspek yang ketiga, Ramadan sebagai sarana pembinaan jihad. Puasa juga merupakan sarana dalam menumbuhkan semangat jihad dalam diri umat, terutama jihad dalam memerangi musuh yang ada dalam jiwa setiap muslim, mengikis hawa nafsu, dan berusaha menghilangkan dominasi jiwa yang selalu membawa kepada perbuatan yang kurang baik. Puncak dari pembinaan tarbiyah 3 aspek yang saya sebutkan tadi adalah seorang muslim pada bulan Ramadan ini mampu meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, demikianlah kiat-kiat yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan agar bulan Ramadan ini menjadi indah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan bulan Ramadan ini menjadi indah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.